radang, dan juga batu ginjal merupakan gejala penyakit yang disebabkan oleh asam urat tinggi. Menghasilkan gejala nyeri yang tak tertahankan, pembengkakan, serta adanya rasa panas di area persendian. Lalu, resiko penyakit seperti infark miokard atau serangan jantung dan juga gagal ginjal memiliki resiko mengancam jiwa. Hiperurisemia adalah istilah keadaan radang sendi yang diakibatkan tingkat asam urat yang tinggi dalam darah. Penyakit asam urat di Indonesia terjadi pada usia di bawah 34 tahun sebesar 32% dan di atas 34 tahun sebesar 68%. WHO 2015. Asam urat tinggi dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit yang mendasari. Dan juga pada wanita, penyakit asam urat ini dapat muncul setelah terkena menopause. Sebagai pencegahan, kami sarankan untuk kamu melakukan diet. Iya, diet dari makanan yang beresiko. Yap, pada video kali ini, mari kita bahas makanan yang dilarang dimakan pada penderita asam urat kelas atas atau tingkat tinggi. Di sini, kami memiliki 3 pilihan. Perlu kamu perhatikan video ini supaya dapat kamu bagikan kepada teman atau saudaramu yang mengalami kadar asam urat tinggi ini ya. Kami harap agar kamu berhati-hati untuk tidak banyak mengkonsumsi makanan yang kami perkenalkan di video ini. Hai, selamat datang di channel Nasihat Dokter Jepang. Tema kali ini kita akan membahas jangan pernah makan berlebih 3 makanan yang dapat meningkatkan kadar asam urat ini. Di sini, saya juga akan menjelaskan tindakan yang tepat untuk menurunkan kadar asam urat. Jadi, mohon disimak baik-baik ya. Baiklah, mari kita bahas bersama-sama. 3 makanan yang tidak boleh dimakan oleh penderita asam urat tinggi secara berlebih. Nomor 1 adalah seafood atau ikan yang dikeringkan. Apakah sebagian darimu pernah mendengarnya atau baru pertama kali ini? Baiklah, jangan khawatir, karena saya akan jelaskan alasannya. Pertama, jenis ikan apa yang dapat meningkatkan kadar asam urat? Sebelum menjelaskan jenis ikannya, saya akan jelaskan mengenai senyawa purin. Secara alamiah, asam urat merupakan senyawa yang diproduksi oleh tubuh untuk mengurai purin. Purin merupakan zat alami yang memiliki beberapa fungsi penting bagi tubuh, mulai dari mengatur pertumbuhan sel hingga menyediakan energi. Nantinya, ketika sudah selesai digunakan tubuh, asam urat akan dibuang melalui urin. Jika dikonsumsi terlalu banyak, dapat berubah menjadi asam urat. Sebenarnya, apa isi senyawa purin ini? Purin merupakan komponen genetik, atau sering juga disebut purina, sebuah senyawa organik heterosiklik aromatik yang terdiri dari cincin pirimidina dan cincin imidazol yang bergandeng sebelahan. Tentu saja, tubuh manusia juga memiliki sel. Jadi dengan cara yang sama, kita harus makan selama proses metabolisme. Purin diproduksi sendiri, dan jika kamu mengonsumsi bakteri makanan yang mengandung banyak sel, Anda juga akan menelan banyak purin. Dan ikan kering ini mempunyai kandungan purin di dalamnya. Di sini akan saya jelaskan supaya lebih mudah dipahami. Makanan yang mengandung 200 hingga 300 mg dikatakan mengandung badan purin dalam jumlah besar dan diklasifikasi sebagai kartu kuning peringatan. Lalu, makanan yang mengandung 300 mg atau lebih dianggap sebagai kadar purin yang cukup tinggi, tergolong kartu merah. Maka harus berhati-hati. Berdasarkan jenisnya, juga memiliki tingkatan peringatan dalam kartu kuning dan merah, seperti tuna, teri, makarel, dan trout. Dibandingkan dengan makan ikan secara normal, ikan kering yang dikeringkan seluruhnya akan mengakibatkan kandungan air pada ikan hilang dan kering. Tapi ada juga yang melatar belakangi bahwa masih relatif mengandung purin atau tidaknya. Bila kamu membakar ikan utuh, dapat dikatakan jumlah purin tidak berubah atau tidak meningkat. Bahkan jika tidak ada ikan kering, ikan dan sarden biasanya diklasifikasikan sebagai purin yang membutuhkan kehati-hatian.
Jadi intinya, bonito dan sarden sendiri mengandung banyak purin. Apalagi bila ikan tersebut dikeringkan, akan lebih banyak kandungan purinnya. Misalnya, orang yang makan satu set ikan kering dan nasi untuk sarapan setiap harinya cenderung memiliki tingkat asam urat yang lebih tinggi. Jika hiperurisemia sudah muncul, lebih baik kurangi frekuensi cara makan tersebut ya. Namun, seperti yang diyakini secara umum, ikan merupakan makanan yang sangat sehat dan kaya akan DHA. Ikan kering juga sama. Ada jurnal yang mengatakan bahwa meskipun dibandingkan dengan efek kesehatan lain dari ikan, manfaat DHA dan efek positif ikan dapat mengurangi tingkat kematian dengan pengurangan resiko penyakit jantung. Saya tidak bermaksud mengatakan kepadamu bahwa jangan memakan ikan sama sekali. Padahal, ikan merupakan makanan yang memiliki manfaat yang sangat besar. Silakan untuk memakan ikan sesuai dengan porsi yang tepat, maka kamu akan mendapatkan manfaatnya. Jadi, pesan saya, sebaiknya menghindari makanan berlebihan dan makan jenis ikan lainnya. Orang dengan kadar asam urat tinggi sebaiknya menghindari ikan kering, sarden, bonito, yang banyak terdapat purin, dan sebaiknya menghindari makanan berlebihan pada jenis ikan lainnya. Dan juga, tidakkah kamu memiliki gambaran bahwa telur unggas memiliki banyak purin? Padahal, makanan berbentuk telur ini memiliki kadar rendah purin loh. Atau bahkan, telur unggas memiliki kandungan 0 purin. Yap, benar. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, senyawa purin ditentukan oleh jumlah sel. Karena sel-sel ikan dan bahan makanan lainnya tidak terlihat. Tetapi, jika menyangkut telur ikan, telur salmon, dan telur ikan lainnya, pada setiap butir yang terlihat satu sel saja. Itu sebabnya telur ikan dengan butiran besar memiliki lebih sedikit purin, dan wajar jika telur memiliki 0 purin. Namun, kamu perlu perhatikan juga makan tinggi purin dalam siput seperti kepiting dan kerang-kerangan. Karena kandungannya yang kecil, kamu tetap harus hati-hati. Maka dari itu, kamu tidak perlu khawatir jika ingin mengonsumsi bermacam telur, karena memiliki khasiat yang baik dan juga rendah purin. Jadi aman untuk dikonsumsi ya. Sebelum kita melanjutkan video selanjutnya, ada baiknya kamu dapat like dan subscribe channel kami, supaya kami dapat selalu update mengenai video-video terbaru lainnya, mengenai informasi kesehatan yang dapat kamu cek setiap minggunya ya. 3 makanan yang tidak boleh dimakan oleh penderita asam urat tinggi secara berlebihan selanjutnya adalah memakan hati. Manusia biasa memakan hati hewani untuk dikonsumsi kan? Hati ini yang merupakan organ penting hewan apapun. Hati memiliki banyak cekungan, sehingga jumlah tubuh sel atau purin pasti bertambah dan banyak. Ngomong-ngomong, hewan apa saja yang memiliki banyak purin di hatinya? Pertama-tama, hati sapi berada pada tingkat kehati-hatian tertinggi bila dikonsumsi. Begitu pula juga hati babi. Dan untuk hati ayam, perlu diperhatikan sebagai tanda waspada untuk dikonsumsi bagi penderita asam urat tinggi. Di antara organ-organ yang muncul dalam makanan seperti hati, ada juga usus hewani dan jeroan makanan yang mengandung banyak purin juga memiliki kandungan purin tinggi. Harap untuk diperhatikan ketika mengkonsumsi jeroan ya. Baik, selanjutnya untuk 3 makanan yang tidak boleh dimakan penderita asam urat tinggi secara berlebihan. Nomor 3 adalah daging merah. Padahal, jumlah purin yang terkandung dalam daging merah seperti sapi dan babi itu kecil. Pinggang babi 95,1 mg dan pinggang sapi 90,2 mg, bahkan tidak 100 mg. Tapi, kenapa perlu hati-hati bagi orang yang kadar asam uratnya tinggi padahal purinnya tidak tinggi? Menurut dari hasil buku jurnal medis The Lancet, daging merah dari sapi dan babi ini meningkatkan resiko untuk terjadinya serangan asam urat, seperti kejang otot. Dan juga, selain daging merah, bisa disebabkan minuman beralkohol seperti bir
dan minuman es dengan pemanis juga bisa meningkatkan risiko serangan asam urat. Contohnya, kamu sedang pergi makan bersama temanmu dan memesan minum bir dengan makanan beef atau hati ikan monkfish. Akan menjadi sangat berbahaya bagi penderita asam urat tinggi, karena risiko serangan asam urat menjadi combo. Bagi kamu yang sering menerapkan minuman dan makanan yang berisiko seperti ini, harap berhati-hati ya. Jika kamu didiagnosis memiliki kadar asam urat yang tinggi, mengonsumsi terlalu banyak makanan yang diperkenalkan dalam artikel ini dapat memperburuk kadar asam uratmu. Semua yang saya sebutkan tentu saja merupakan makanan yang enak. Namun, harap untuk memanage makanan dengan baik ya. Di sini, kami sudah mengulas mengenai cara menurunkan kadar asam urat yang tepat. Ada juga makanan dan minuman yang dikatakan memiliki efek menurunkan kadarnya. Kira-kira apa saja ya? Kamu bisa tonton video yang tersedia di YouTube channel kami ya, dengan klik link di atas. Baik, sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara.